sebagai penyelenggara pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan pemilu berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, dan tertib. Dalam menyelenggarakan pemilu secara terbuka, profesional, efisien, dan efektif. Pemilu diadakan untuk menyelenggarakan pemilihan lembaga eksekutif, legislatif, kepala daerah tingkat provinsi maupun kota secara langsung oleh rakyat. Untuk mempermudah menjalankan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu, KPU dibagi atas. Yang pertama, KPU RI atau pusat, yang kedua KPU provinsi, ketiga KPU kabupaten atau kota. Berikut kami tampilkan struktur organisasi KPU. Selanjutnya, dalam berjalannya proses pelaksanaan kegiatan pemilu, KPU dibantu oleh yang pertama, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, yang kedua, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, yang ketiga, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Sejarah Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Indonesia mencerminkan evolusi yang panjang dalam proses demokratisasi negara ini. Dimulai dari awal mula dibentuknya KPU, pada awal mulanya itu pada tahun 1955 sampai 1973. Yang kedua, pada masa era Orde Baru pada tahun 1973 sampai 1998, yang dilanjutkan pada pasca reformasi pada tahun 1998 hingga perkembangan modern sekarang pada tahun 2000-an hingga sekarang. Berikut mengenai sejarah KPU. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum penting untuk menjamin bahwa KPU dapat menjalankan tugasnya secara independen, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan prinsip demokrasi atau aturan hukum yang berlaku. Maka, dasar hukum Komisi Pemilihan Umum atau KPU Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Berikutnya kita akan membahas tentang tugas dan kewenangan KPU. Tugas KPU diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan kewenangan KPU diatur di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut adalah tugas dan kewenangan KPU yang akan kami jabarkan sebagai berikut. Kenapa KPU dipertahankan sebagai LMP? Komisi Pemilihan Umum KPU harus dipertahankan karena perannya yang sangat penting dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa KPU perlu dipertahankan. Yang pertama, mendukung pembuatan kebijakan, peningkatan pelayanan publik, spesialisasi dan keahlian teknis, adaptasi dan respon terhadap isu baru, pengawasan dan akuntabilitas, dan yang terakhir, memperkuat demokrasi. Mendukung perbuatan kebijakan di dalam kinerja KPU, di mana mempunyai peran penting dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dalam memilih presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati, juga pemilihan anggota legislatif dan eksekutif. Spesialisasi dan keahlian teknis. KPU sebagai lembaga independen dalam Undang-Undang 1945, di mana KPU mempunyai hak veto terkait dengan keputusan pemilu,
yang dibuat oleh KPU. Maka dari itu, keputusan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu atau pihak lain. Pengawasan dan akuntabilitas. KPU menjadi pengawasan yang sangat baik, adil, jujur, dan transparan dalam proses berjalannya pemilu sampai hasil akhir, di mana integritas KPU menjadi prioritas yang baik dalam menjadi pengawas pemilu. Peningkatan layanan publik. KPU selalu transparan dalam proses pemilu, di mana KPU juga menerima kritik dan masukan dari masyarakat lewat call center KPU. Adaptasi dan respon terhadap isu baru. KPU selalu menyesuaikan dengan cepat untuk menanggapi isu-isu baru yang terjadi dalam proses pemilu, apalagi isu mengenai proses kecurangan dalam hak suara yang diajukan oleh calon presiden dan wakil presiden, di mana KPU secara responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Memperkuat demokrasi. KPU mempunyai peran penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan baik, jujur, dan adil.